Sistem penanggalan adalah penanda waktu bagi umat manusia. Sejak dulu sudah ada penanggalan dan dijadikan patokan dalam kehidupan. Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 terkait dengan jumlah bulan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sejak langit dan bumi diciptakan. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah, di Lauhul Mahfudz, sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Di antaranya, ada 4 bulan yang mulia. Jadi sejak mula penciptaan langit dan bumi sudah ada sistem kalender. Tapi belum ada pakem yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal tahun di dalam umat Islam. Nama-nama bulan sejak dulu sebelum Rasulullah lahir sudah ada dan bahkan menjadi penanda. Tapi tidak pasti atau tidak ada tanggal yang dijadikan pakem penentuan bulan awal dalam urutan bulan selama setahun. Ketika zaman Nabi Muhammad masih hidup, pedoman untuk penetapan bulan sebagai awal tahun baru Islam juga belum ada. Meski nama-nama bulan sudah ada dan menjadi penanda terjadinya peristiwa, namun dalam menentukan awal dimulainya tahun Hijriyah belum ditentukan. Bahkan sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di dalam kitab Fathul Bari, Juz 7, Helm 307, dijelaskan secara gamblang mengenai penentuan awal mula tahun baru Hijriyah. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis riwayat dari Abi Haisam yang menceritakan bahwa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi musyawarah serius di antara para sahabat terkait dengan penentuan awal mula tahun baru penanggalan Islam. Saat itu bermula dari sepucuk surat yang diterima Abu Musa al-Asy'ari dari Khalifah Umar tanpa ada catatan tanggal, bulan dan tahun. Lalu dibalaslah surat tersebut kepada Khalifah Umar dan menanyakan perihal catatan tanggal, bulan dan tahun. Dari sinilah kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengundang para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah bersama terkait masalah kalender yang akan dijadikan pedoman umat Islam. Saat itu berbagai usulan disampaikan, ada yang mengusulkan agar dimulai dari pengangkatan kenabian kerasulan Nabi Muhammad, dan ada yang mengusulkan agar dimulai saat hari pertama pelaksanaan hijrah Nabi Muhammad. Pendapat kedua ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Usul yang kedua lalu diterima oleh Khalifah Umar. Menurutnya hijrah menjadi penanda dalam memisahkan yang hak dan batil, maka pendapat kedua inilah yang kemudian disepakati sebagai pijakan penetapan awal tahun. Lalu terkait dengan penentuan bulan pertamanya diusulkan agar dimulai dari Rajab, tapi ada juga yang mengusulkan bulan Ramadan. Sementara itu, Utsman bin Affan mengusulkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam urutan bulan selama setahun. Sebab bulan Muharram merupakan bulan mulia, dan merupakan awal tahun yang mana saat itu jamaah haji bergegas meninggalkan kota Makkah. Pendapat Utsman kemudian diterima oleh Khalifah Umar, dan ditentukanlah sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Putusan Muharram sebagai bulan pertama dan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama dalam penulisan kalender Hijriyah tersebut kemudian disepakati oleh semua anggota musyawarah. Jadi, penentuan kalender Hijriyah dilakukan secara musyawarah di antara para sahabat. Di antara mereka ada 3 sosok yang berperan penting dalam hal ini, yakni Umar bin Khattab, sebagai khalifah saat itu yang berinisiatif musyawarah dalam menentukan penanggalan Islam dan menyepakati usulan, lalu Ali bin Abi Thalib, yang usulannya diterima dalam penetapan awal tahun dimulai saat hari pertama hijrahnya Rasulullah, dan Utsman bin Affan yang menyampaikan usulan agar bulan Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriyah karena bulan ini adalah bulan mulia, dan kemudian usulan ini pun disepakati. Karena dimulai saat hari pertama Nabi Muhammad melakukan hijrah, maka kalender ini disebut dengan penanggalan kalender Hijriyah. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Jilid 7, Helm 308, bahwa musyawarah penentuan tahun baru Islam, kalender Hijriyah, ini terjadi tahun 17H, yaitu tahun keempat kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sementara hijrah Nabi Muhammad menuju Madinah terjadi pada tahun 13 kenabian di awal bulan Rabiul Awal atau bertepatan tanggal 16 September tahun 622 M. Dengan penetapan dan ketentuan ini maka peristiwa sejarah tercatat dengan rapi dan dapat menjadi pedoman umat Islam dalam penggunaan kalender. Adapun urutan nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah tersebut adalah sebagaimana berikut: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dengan demikian, sebagai umat Islam kita patut bersyukur bahwa kalender Hijriyah ini dimulai dengan bulan mulia, Muharram, dan diakhiri dengan bulan mulia juga, yakni bulan Zulhijjah.
Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 darinya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudar, yaitu antara Jumadil, Tsani, dan Sya'ban." Hari Bukhari. Selamat Tahun Baru 1445 Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan menjaga kita selalu. Amin.